Apakah kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana jika dunia ini tidak bergerak secara acak? Bagaimana jika semua krisis, perang, dan pergeseran kekuatan global sebenarnya sedang mengikuti skenario kuno yang telah ditulis ribuan tahun lalu? Beberapa waktu lalu, saat aku berdoa dalam keheningan malam, Roh Kudus mengarahkanku membuka kitab Yehezkiel, pasal 38 dan 39. Aku tidak sedang mencari nubuat. Aku hanya ingin mengenal isi hati Tuhan lebih dalam. Tapi saat membaca ayat-ayat itu, semuanya terasa sangat hidup. Aku tahu ini bukan sekadar perenungan. Ini pewahyuan. Dan naskah yang terbuka malam itu mengubah caraku melihat dunia. Hai anak manusia, tujukanlah wajahmu kepada Gog di tanah Magog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Yehezkiel 38:2. Siapa Gog? Siapa Magog? Kenapa mereka disebut menyerang Israel di akhir zaman? Dan kenapa kata-kata itu terasa sangat relevan saat rudal Iran menghujani kota-kota Israel dan Rusia memperkuat hubungan militernya dengan Teheran? Aku mulai menyelidiki, tidak hanya dengan referensi akademik, tapi dengan hati yang terbuka dalam doa. Dan satu demi satu, petunjuknya terbuka. Magog sering diidentifikasi sebagai Rusia modern. Persia tak lain adalah Iran. Mesek dan Tubal wilayah di selatan Rusia atau Turki. Kusi dan Put ditafsir sebagai Sudan dan Libya. Gomer dan Bet Togarma kawasan sekitar Asia Kecil dan Eropa Timur. Semua bangsa ini, yang dulunya hanya nama-nama asing di Alkitab, kini menjadi headline dunia. Mereka membentuk barisan, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam semangat perlawanan terhadap Israel. Lalu satu ayat membuat jantungku berhenti sejenak. Engkau akan datang dari tempatmu, dari utara yang paling jauh. Engkau dan banyak bangsa besertamu. Yehezkiel 38:15. Tidak ada tempat yang lebih utara dari Israel selain Rusia. Dan ketika Israel menyatakan perang terbuka melawan Iran, dengan Rusia diam-diam berada di belakang layar, aku merasa seluruh nubuatan ini tidak lagi tinggal di halaman Alkitab. Ia telah melompat ke layar berita. Lebih jauh lagi, firman Tuhan menyebutkan bahwa saat Israel hidup aman dan tentram, koalisi besar akan datang menyerang, dan dunia akan diam. Sheba dan Dedan serta pedagang-pedagang dari Tarsis dan semua singa mudanya akan berkata, apakah engkau datang untuk merampas? Yehezkiel 38:13. Sheba dan Dedan dihubungkan dengan wilayah Arab Saudi. Tarsis, kemungkinan besar Inggris. Singa mudanya ditafsir sebagai negara-negara persemakmuran seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia. Dan mereka semua hanya bertanya, tidak bertindak. Bukankah ini yang terjadi hari ini? Kekuatan-kekuatan dunia tampak diam. Tidak ada intervensi besar ketika Israel diserang. Dunia hanya menonton, seolah-olah firman itu sedang membaca ulang realitas. Aku mulai bertanya, mengapa semua ini digenapi sekarang? Dan dalam keheningan, Roh Kudus berbicara di hatiku. Karena waktunya sudah dekat, dan umatku harus berjaga-jaga. Aku sadar, ini bukan hanya soal Israel, ini adalah panggilan global. Bukan hanya peringatan akan perang besar, tapi tentang bagaimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui konflik yang tampaknya mustahil. Gempa bumi, kekacauan di antara pasukan Gog, hujan api dan batu, burung pemangsa, senjata yang dibakar 7 tahun, semua sudah tertulis. Semua tinggal menunggu waktu. Dan saat aku menulis ini, aku tidak menulis dari sudut pandang seorang analis politik. Aku menulis sebagai seseorang yang dipenuhi ketakutan kudus. Karena ketika nubuat ini mulai terbuka di depan mata, aku tahu kita sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang besar. Tetapi bahkan di tengah nubuatan kehancuran, Tuhan menyisipkan janji pemulihan. Aku akan mencurahkan rohku atas kaum Israel. Yehezkiel 39:29. Di tengah gempa dan perang, Roh Kudus akan dicurahkan lebih besar.
Di tengah kekacauan akan ada kebangunan, dan hanya mereka yang berjaga-jaga yang akan tahu kapan harus melangkah. Karena dunia bisa tertidur, tapi nubuatan tidak pernah tidur. Dan saat satu babak tertutup, babak berikutnya sedang menunggu untuk dibuka. Dan untuk memahami lebih jauh siapa sebenarnya Gog dan bagaimana koalisi ini dibentuk dari akar sejarah kuno sampai dinamika militer, hari ini kita harus masuk ke dalam bagian selanjutnya. Untuk memahami siapa sebenarnya Gog, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Bahkan sebelum Israel menjadi bangsa, sebelum kerajaan Daud didirikan, dan sebelum Yesaya atau Yeremia bernubuat. Kita harus kembali ke masa setelah air bah, ketika dunia masih menyusun ulang garis keturunannya. Di kitab Kejadian pasal 10 ada catatan tentang keturunan Nuh, yang dikenal sebagai tabel bangsa-bangsa. Di sana tertulis bahwa Yafet, salah satu anak Nuh, memiliki anak bernama Magog. Dari Magog inilah, menurut banyak sejarawan dan ahli Alkitab, muncul bangsa-bangsa di bagian utara dan timur dari tanah Israel, khususnya bangsa-bangsa barbar, pengembara, dan agresif seperti bangsa Skit. Bangsa Skit dikenal dalam sejarah sebagai suku pengendara kuda yang sangat mahir dalam perang, dan bergerak dari kawasan Rusia Selatan hingga ke Asia Tengah. Mereka tinggal di utara Laut Hitam dan Laut Kaspia, yang secara geografis adalah utara yang paling jauh dari Israel. Inilah yang membuat banyak penafsir menyimpulkan bahwa Magog dalam Yehezkiel 38 merujuk kepada wilayah Rusia modern. Tapi bagaimana dengan Gog? Gog bukan nama orang biasa. Banyak pakar meyakini Gog adalah gelar seperti Firaun di Mesir atau Kaisar di Roma. Gog mewakili sosok penguasa kuat, pemimpin tertinggi dari bangsa-bangsa di wilayah utara. Bukan hanya pemimpin militer, tapi juga pengendali koalisi besar yang akan bergerak melawan Israel. Gog adalah arsitek dari serangan profetik ini. Dan inilah yang membuat penyelidikan ini menjadi semakin relevan. Karena dalam sejarah modern, ada satu negara yang terus memainkan peran sentral dalam konflik Timur Tengah, memiliki kekuatan militer raksasa, dan secara geografis berada di utara yang paling jauh dari Israel, Rusia. Sejak Perang Dingin, Rusia telah terlibat dalam hampir setiap ketegangan besar di kawasan itu, dari dukungannya terhadap Suriah, kedekatannya dengan Iran, hingga aliansi teknologi dan persenjataannya dengan beberapa negara Arab. Rusia tidak pernah benar-benar jauh dari panggung Timur Tengah. Bahkan dalam dekade terakhir, peran Rusia justru semakin dominan. Dan ketika kita mengingat bahwa Yehezkiel menulis bahwa Gog akan memimpin banyak bangsa dari utara untuk menyerang Israel, maka masuk akal jika Rusia memainkan peran sebagai pusat dari koalisi ini. Tapi Gog tidak berjalan sendirian. Nubuatan Yehezkiel menyebut bahwa ia akan membawa serta banyak bangsa dalam koalisi besar untuk menyerang Israel. Dan Alkitab tidak menyebut bangsa-bangsa itu secara kabur. Ia menyebut mereka satu persatu, seperti potongan puzzle profetik yang kini mulai tersusun. Bangsa pertama yang disebut setelah Magog adalah Persia. Ini adalah nama kuno yang hingga tahun 1935 masih digunakan sebagai nama resmi negara Iran. Dalam sejarah Alkitab, Persia pernah menjadi kekuatan besar dunia, terutama di zaman Raja Kores dan Kerajaan Media Persia. Tapi dalam konteks akhir zaman, Persia, Iran muncul sebagai sekutu utama Gog. Dan jika kita lihat realita hari ini, Iran dan Rusia memiliki hubungan strategis yang sangat erat, terutama dalam isu-isu militer dan energi. Iran juga secara terang-terangan memusuhi Israel. Serangan rudal, retorika pemusnahan, dan dukungan terhadap kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas menjadikan Iran sebagai musuh ideologis utama terhadap eksistensi Israel. Dalam sudut pandang nubuat, tidak ada bangsa yang lebih cocok mewakili Persia daripada Iran. Selanjutnya disebut
Kusi, dan Put. Dua wilayah ini secara tradisional diidentifikasi sebagai kawasan Afrika Utara. Kusi merujuk pada Ethiopia atau Sudan modern, dan Put mengarah ke Libya. Kedua negara ini dalam dekade terakhir mengalami kekacauan politik, konflik internal, dan menjadi ladang subur bagi kekuatan asing untuk masuk dan membangun pengaruh. Jika konflik skala besar pecah di Timur Tengah, negara-negara ini dapat dengan mudah diserap dalam orbit kekuasaan koalisi anti-Israel, baik melalui tekanan ekonomi, ideologis, maupun militer. Kemudian ada Gomer dan Bet Togarma. Nama-nama ini jarang dibahas dalam khotbah biasa, tapi sangat penting dalam konteks nubuat. Gomer diyakini merujuk pada suku-suku di sekitar Laut Hitam, mungkin wilayah Ukraina, Georgia, atau Eropa Timur. Sedangkan Bet Togarma biasanya dihubungkan dengan wilayah timur Turki atau Armenia. Turki sendiri adalah salah satu negara paling menarik dalam nubuatan ini. Dulu sekutu NATO yang erat, kini makin banyak menunjukkan sinyal perubahan arah geopolitik. Dengan kekuatan militernya yang besar, pengaruh religiusnya yang kuat, dan kedekatannya dengan Rusia dan Iran dalam beberapa momen kritis, Turki bisa dengan cepat berubah posisi menjadi bagian dari koalisi profetik ini. Dan jika itu terjadi, maka kita akan melihat bagaimana Yehezkiel 38 bukan lagi sekadar nubuat, tapi peta koalisi masa depan yang kini sedang dibentuk di depan mata kita. Perlahan, namun pasti. Jika kita perhatikan dengan jeli, maka terlihat satu pola yang sangat jelas. Bangsa-bangsa yang disebutkan dalam nubuatan Yehezkiel 38 dan 39 bukan hanya kelompok negara acak. Mereka membentuk sabuk geografis yang melingkari Israel dari utara, timur, dan selatan. Ini adalah formasi pengepungan, bukan sekadar kebetulan geopolitik. Lebih dari itu, hampir semua bangsa dalam daftar tersebut, Magog, Rusia, Persia, Iran, Kusi, Sudan, Put, Libya, Gomer, dan Bet Togarma, Turki, Eropa Timur, memiliki satu kesamaan ideologis yang mengikat mereka. Penolakan terhadap Israel sebagai negara Yahudi yang merdeka dan kuat di Timur Tengah. Kekuatan luar yang anti-Barat dan anti-Israel. Koalisi Gog bukan skenario fiktif. Ia sedang terbentuk secara nyata. Dan ketika aku berdoa lebih dalam, sebuah kesadaran muncul. Ini bukan sekadar konflik militer. Ini adalah konflik spiritual yang dibungkus dalam peristiwa geopolitik. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat suatu rancangan jahat. Engkau berkata, aku hendak maju melawan tanah yang tidak berpagar tembok. Yehezkiel 38:10-11. Yehezkiel menyatakan bahwa rencana Gog bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk merampas, menjarah, dan mengambil kekayaan. Tapi lebih dari itu, ia akan datang kepada bangsa yang hidup aman tanpa tembok. Sebuah gambaran tentang Israel modern yang kuat secara teknologi dan militer, namun secara spiritual mulai longgar. Ini bukan hanya tentang pertahanan nasional. Ini tentang kondisi hati umat Allah. Tuhan tidak memberi nubuat ini untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangkitkan kewaspadaan. Gog adalah manifestasi dari kekuatan dunia yang akan menguji kedaulatan Allah di mata bangsa-bangsa. Dan Israel, dalam keadaan merasa aman, akan menjadi sasaran. Tetapi di tengah semuanya, Tuhan tidak diam. Pada waktu itu akan timbul gempa bumi yang hebat di tanah Israel. Gunung-gunung akan runtuh, setiap orang akan menyerang saudaranya, dan aku akan menghujani dia dan pasukannya dengan api dan belerang. Yehezkiel 38:19-22. Yehezkiel menjelaskan bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya, bukan melalui lembaga politik, bukan melalui diplomasi, tapi melalui keajaiban yang mengguncang bumi. Dan semua bangsa akan tahu, akulah Tuhan. Namun ada satu bagian dari nubuatan ini yang sering terlewat oleh banyak orang. Yehezkiel 30
8,13 menyebutkan sekelompok bangsa lain yang tidak tergabung dalam koalisi Gog, tapi juga tidak melakukan intervensi apapun. Sheba dan Dedan serta pedagang-pedagang dari Tarsis dan segala singa mudanya akan berkata kepadamu, "Apakah engkau datang untuk merampas?" Ini adalah respon pasif, bukan perlawanan, hanya pertanyaan. Tidak ada aksi militer, tidak ada aliansi pembela, hanya suara moral yang menggema tanpa kekuatan nyata. Siapa mereka? Sheba dan Dedan umumnya diidentifikasi sebagai wilayah-wilayah di sekitar Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Kawasan ini hari ini menjadi sangat strategis, bukan hanya karena minyaknya, tapi karena posisi diplomatiknya yang mulai mendekat ke arah Israel. Kemudian disebut Tarsis dan singa-singa mudanya. Ini adalah frasa yang menarik. Tarsis, menurut beberapa tafsir Alkitab, kemungkinan besar mengarah pada Spanyol kuno, atau bahkan Inggris Raya. Dan singa-singa mudanya sering ditafsirkan sebagai negara-negara turunan atau sekutu dari Tarsis, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Jika tafsir ini benar, maka nubuatan ini menyatakan bahwa pada saat Gog dan koalisinya menyerang Israel, negara-negara Barat, termasuk negara-negara kuat seperti Amerika, tidak akan terlibat langsung membela. Mereka hanya akan berkomentar. Mereka akan melihat dan membiarkan. Ini adalah skenario yang sangat relevan dengan situasi dunia saat ini, di mana banyak negara kuat tampak ragu bertindak tegas atas konflik di Timur Tengah. Entah karena pertimbangan politik, ekonomi, atau kepentingan strategis. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengingat bagi kita semua. Jangan mengandalkan bangsa-bangsa. Jangan mengandalkan kekuatan militer. Jangan mengandalkan diplomasi dunia. Karena dalam skenario akhir zaman yang digambarkan oleh Yehezkiel, satu-satunya yang turun tangan hanyalah Tuhan sendiri. Dan dia tidak hanya akan menghentikan serangan itu. Dia akan membuat dunia gemetar. Dia akan menyatakan kemuliaannya sedemikian rupa hingga bangsa-bangsa tahu. Bukan Israel yang menyelamatkan diri, tapi Allah Israel yang berdiri bagi umatnya. Ketika membaca keseluruhan nubuatan ini, dari nama-nama bangsa yang terlibat hingga mereka yang hanya diam, satu pertanyaan terus bergema dalam hatiku. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Jawabannya terletak di bagian terakhir dari pasal 38 dan terus berlanjut di pasal 39. Di sana tertulis dengan jelas, supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Demikianlah aku akan menyatakan kebesaran dan kekudusanku dan memperkenalkan diriku kepada banyak bangsa, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel 38:23. Tuhan tidak sedang membiarkan perang terjadi tanpa maksud. Ia sedang mengatur panggung global agar kemuliaannya dinyatakan. Supaya seluruh dunia tahu bahwa bukan teknologi, bukan politik, bukan kekuatan militer, tapi Tuhanlah yang memegang kendali. Dan yang paling menggetarkan, Tuhan tidak hanya ingin bangsa-bangsa melihat. Dia ingin umatnya bangun. Tuhan ingin gerejanya berjaga-jaga. Ia ingin agar kita tidak tertidur, agar kita peka, agar kita bersedia ketika waktunya genap. Nubuatan ini bukan sekadar cerita tentang masa depan Israel. Ini adalah alarm rohani bagi gereja di seluruh dunia bahwa kita hidup di masa ketika firman sedang digenapi satu demi satu. Dan bahwa tanggung jawab kita bukan sekadar memahami nubuat, tetapi hidup di dalam kesiapan. Israel mungkin menjadi pusat nubuatan, tapi gereja adalah saksinya. Dan dalam waktu dekat, dalam pasal 39, kita akan melihat bagaimana koalisi Gog akan dihancurkan, dan bagaimana Tuhan sendiri yang akan menjadi penyelamat Israel. Tapi sebelum itu, kita perlu memahami satu hal penting. Apa sebenarnya yang memicu perang ini? Apa motivasi terdalam Gog? Apakah sekadar kekuasaan dan sumber daya? Atau ada motif spiritual yang jauh lebih gelap di balik rencananya? Untuk itu, kita perlu masuk lebih dalam.
ke dalam sejarah, simbolisme, dan sifat roh Gog itu sendiri. Ketika membaca Yehezkiel 38, kita sering terfokus pada nama-nama bangsa, peta geopolitik, dan potensi perang global. Tapi ada satu lapisan yang jauh lebih dalam dan lebih menentukan. Siapa sebenarnya Gog di mata Tuhan? Bukan hanya secara geografis atau politis, tetapi secara rohani. Nubuatan ini tidak dimulai dari strategi militer, ia dimulai dari hati. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu. Yehezkiel 38:10. Ini bukan tentang Rusia atau Iran semata. Ini adalah tentang roh yang menggerakkan pemimpin-pemimpin dunia untuk melawan rencana Allah. Gog dalam konteks ini bukan sekadar gelar. Ia adalah simbol dari suatu kekuatan yang ingin merebut kendali atas Israel, atas Yerusalem, dan atas umat Allah. Dalam Alkitab, ini bukan hal baru. Sepanjang sejarah, kita melihat bagaimana bangsa-bangsa bangkit dengan satu ambisi, menghapus jejak umat Tuhan dari bumi. Dari Babel, Mesir, Asyur, Persia, Roma, hingga Nazi, Jerman, semuanya digerakkan oleh roh yang sama. Roh yang menolak otoritas Allah. Roh yang ingin menyingkirkan pusat penyembahan sejati. Itulah roh Gog. Ia bukan sekadar pemimpin dari utara. Ia adalah manifestasi dari roh zaman, spirit antikristus yang sudah bekerja sejak zaman para nabi. Paulus menulis dalam 2 Tesalonika bahwa rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Dan dalam Wahyu 16, roh-roh najis digambarkan sebagai katak, keluar untuk mengumpulkan raja-raja dunia menuju perang besar yang disebut Harmagedon. Apakah Gog juga bagian dari itu? Melalui doa dan perenungan, satu hal menjadi jelas. Gog adalah lambang dari kekuatan dunia yang ingin menggeser pusat kuasa dari Tuhan ke manusia. Ia tidak hanya ingin menyerang Israel secara fisik, tapi juga menggulingkan tatanan spiritual yang telah ditetapkan Tuhan. Jika kita membuka sejarah peradaban, kita akan menemukan satu pola yang terus berulang. Ketika satu bangsa atau pemimpin menjadi sangat kuat, mereka mulai menentang batasan moral dan spiritual yang ditetapkan Tuhan. Mereka mulai mengklaim diri sebagai pusat kuasa dan menganggap hukum Allah sebagai hambatan bagi ambisi mereka. Itulah yang dilakukan Firaun ketika dia berkata, "Siapakah Tuhan, sehingga aku harus mendengarkannya?" Itulah yang dilakukan Nebukadnezar ketika dia mendirikan patung emas dan memaksa semua bangsa menyembahnya. Itulah yang dilakukan Antiochus Epiphanes ketika ia mencemari bait suci di Yerusalem. Dan itulah yang akan dilakukan Gog bukan hanya dengan senjata, tapi dengan niat untuk menyingkirkan kekudusan. Dalam dunia modern, ekspresi dari roh ini mungkin tidak selalu datang dalam bentuk monumen berhala atau patung raksasa, tapi ia hadir dalam bentuk ideologi, kebijakan global, dan narasi media yang secara perlahan menormalisasi ketidaktaatan terhadap Tuhan. Gog dalam bentuk modern bisa menyamar sebagai pemimpin progresif, sebagai pembela kebebasan, bahkan sebagai pembawa damai, tapi dengan satu agenda tersembunyi, meniadakan otoritas Allah dari panggung dunia. Dan semakin mendekati akhir zaman, roh ini tidak akan hanya menyerang Israel, ia akan menyusupi bangsa-bangsa, gereja, bahkan pikiran orang percaya. Karena peperangan Gog bukan hanya soal wilayah. Ini adalah perang otoritas. Siapa yang layak memimpin dunia? Tuhan atau manusia? Yehezkiel menulis bahwa Gog akan menyerang saat Israel hidup aman tanpa tembok. Ini bukan hanya keamanan militer, tapi rasa aman yang semu, di mana umat Tuhan mulai melupakan bahwa mereka pernah dijaga oleh tangan Allah sendiri. Di tengah rasa aman itulah Gog masuk, bukan hanya untuk menjarah, tapi untuk menabur keraguan, untuk menumbangkan keyakinan, untuk melemahkan identitas umat Allah. Dan jika kita membandingkan roh Gog dengan gambaran dalam kitab Wahyu, kita akan melihat bahwa mereka tidak hanya serupa, tapi saling berkaitan.
Dalam Wahyu 13 digambarkan seekor binatang yang muncul dari laut, yang diberikan kuasa besar dan penghormatan oleh dunia. Ia bukan hanya berkuasa secara politik, tapi juga secara spiritual. Ia menuntut penyembahan. Ia membentuk sistem. Ia memanipulasi ekonomi. Inilah gambaran tentang antikristus, bukan hanya sosok tunggal, tapi juga sistem global yang menolak Tuhan dan mengangkat manusia sebagai pusat segalanya. Gog mungkin bukan antikristus secara langsung, tapi ia adalah pendahulunya. Ia adalah roh pembuka jalan. Ia memimpin bangsa-bangsa untuk melawan Israel, sebagaimana antikristus akan memimpin dunia melawan orang-orang kudus. Gog menabur kekacauan, menciptakan krisis, dan menguji keteguhan iman agar panggung dunia siap untuk menerima pemimpin yang menjanjikan damai palsu. Dan dunia akan menyambutnya. Karena roh Gog sudah membuat dunia lelah dengan ketegangan, haus akan solusi, dan terbuka terhadap kompromi. Itu sebabnya nubuatan ini begitu penting, bukan karena kita ingin menebak siapa Gog secara politik, tapi karena kita harus memahami bahwa roh yang sama sedang bekerja hari ini, membentuk opini publik, mengatur kebijakan negara, dan bahkan menyusupi gereja dengan ajaran yang tampak toleran, tapi pada dasarnya mengikis kebenaran. Gog bukan hanya musuh Israel, ia adalah ujian bagi umat Tuhan. Pertanyaannya bukan hanya, kapan perang ini terjadi? Tapi juga, apa yang sudah roh Gog lakukan dalam hidup kita hari ini? Apakah kita masih peka terhadap suara Roh Kudus? Atau kita sudah mulai menoleransi narasi dunia yang perlahan menjauhkan kita dari kekudusan? Dalam banyak doa dan pergumulan, aku menyadari satu hal yang sangat mengusik. Peperangan Gog bukan hanya untuk Israel di Timur Tengah. Ia adalah cermin dari peperangan yang sedang terjadi di dalam gereja, di dalam keluarga, dan bahkan di dalam pikiran kita masing-masing. Roh Gog hadir saat gereja. Lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan hadirat Tuhan. Roh Gog menyusup ketika gereja mulai menyederhanakan Injil, agar tidak menyinggung siapapun. Roh Gog bekerja lewat kompromi kecil yang tampak tidak berbahaya, tapi perlahan menjauhkan umat dari kekudusan. Gereja akhir zaman tidak akan diuji oleh penganiayaan fisik terlebih dahulu, tapi oleh godaan untuk menyerupai dunia demi relevansi, demi diterima, demi kelangsungan institusi. Dan ketika gereja kehilangan keberanian untuk berdiri tegak atas kebenaran, roh Gog akan menguasai altar. Yehezkiel 38 bukan sekadar kisah tentang bangsa-bangsa. Itu adalah panggilan untuk berjaga. Karena jika Gog bisa mengumpulkan bangsa-bangsa dalam satu semangat perlawanan, maka gereja seharusnya bisa lebih bersatu dalam semangat pertobatan. Tapi apa yang justru terjadi hari ini? Gereja terpecah karena perbedaan teologi minor. Gereja saling menyerang karena perbedaan pandangan politik. Sementara di luar sana, roh Gog membentuk satu suara besar untuk mengguncang dunia. Yesus berkata dalam Matius 24,12 bahwa pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, dan banyak yang akan murtad. Inilah peringatan keras bagi kita. Karena roh Gog bukan hanya menyerang dari luar. Ia sedang mencari pintu masuk ke dalam hati kita. Dan ketika aku berdoa lebih dalam, satu kalimat terus muncul di hatiku. Jangan biarkan roh Gog diam di rumahku. Ini bukan hanya tentang Israel, bukan hanya tentang nubuatan besar yang akan digenapi di kancah dunia. Ini tentang hati kita, rumah kita, altar kita. Apakah kita masih menjadikan Tuhan sebagai Raja? Ataukah kita mulai menggantikannya dengan rasa nyaman, opini publik, dan toleransi tanpa batas? Roh Gog bukan hanya roh perlawanan. Ia adalah roh pengganti. Roh yang ingin menyingkirkan Allah dari takhta dan menempatkan segala hal lain sebagai penguasa. Kekuasaan, uang, opini mayoritas, bahkan perasaan pribadi. Dan jika kita tidak waspada, kita bisa menjadi bagian dari sistem itu tanpa menyadarinya.
Yehezkiel 38 memberi kita gambaran betapa besar serangan yang akan datang, tapi juga memperlihatkan betapa seriusnya Tuhan memandang kekudusan umatnya. Ia tidak membiarkan bangsa-bangsa berbuat semaunya. Ia membiarkan mereka naik hanya untuk menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali atas sejarah. Dan jika Tuhan bisa menjatuhkan Gog dengan tangannya sendiri, maka ia juga sanggup membersihkan hati kita dari roh pemberontakan itu. Tapi satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana Tuhan akan menjawab serangan Gog? Apa yang akan ia lakukan ketika koalisi itu mencapai tanah Israel? Dan seperti apa kekuatan Tuhan akan dinyatakan kepada dunia yang sedang menonton? Karena setelah roh Gog membangkitkan perlawanan, akan datang saat ketika Tuhan sendiri menjawab dari surga. Ketika seluruh dunia menatap ke Israel, saat pasukan dari utara mulai bergerak, dan koalisi besar telah terbentuk untuk mengepung negeri kecil itu, dunia akan bertanya-tanya, di mana pertahanan mereka? Siapa yang akan membela Israel? Dan di tengah pertanyaan itulah, Tuhan menjawab, pada waktu itu akan timbul gempa bumi yang hebat di tanah Israel. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan dengan darah. Aku akan menghujani dia dan pasukannya, serta bangsa-bangsa yang banyak menyertainya dengan hujan lebat, hujan batu es, api dan belerang. Yehezkiel 38:19-22. Ini bukan respons manusia, ini bukan aliansi diplomatik. Ini adalah intervensi ilahi secara langsung. Ketika Gog dan seluruh pasukannya tiba di pegunungan Israel, Tuhan tidak mengizinkan satupun bangsa lain turun tangan. Ia sendiri yang turun, dengan gempa bumi yang mengguncang tanah, dengan kekacauan internal yang membuat pasukan saling menyerang, dengan badai, sampar, dan api dari langit. Tuhan tidak hanya ingin menghentikan serangan, Ia ingin dikenal. Demikianlah aku akan menyatakan kebesaran dan kekudusanku, dan memperkenalkan diriku kepada banyak bangsa. Yehezkiel 38:23. Yehezkiel 39 melanjutkan narasi yang menakjubkan ini. Tuhan berkata bahwa pasukan Gog akan jatuh tidak hanya karena senjata, tetapi karena kekuatan dari langit. Mereka akan dikuburkan di lembah yang dinamai Hamon Gog, lembah Gog yang penuh dengan jenazah pasukannya. Israel tidak akan menang karena kehebatan militernya. Israel akan tetap berdiri karena tangan Tuhan yang tidak terlihat tapi nyata. Inilah pesan yang sering hilang di tengah diskusi politik dan nubuatan akhir zaman, bahwa di puncak kekacauan, Tuhan sedang menyatakan siapa dirinya. Dia tidak. Dan bahkan setelah kekuasaan Kristus dinyatakan secara fisik selama 1000 tahun, masih akan ada manusia yang bersedia mengikuti pemberontakan. Ini menggambarkan bahwa masalah manusia bukan hanya sistem. Masalah utama manusia adalah hati yang tidak tunduk kepada Tuhan. Harmagedon bukan sekadar medan perang fisik. Ia adalah klimaks dari pemberontakan dunia terhadap kekuasaan Allah. Dan Gog, sekali lagi, muncul sebagai simbol dari perlawanan global itu. Yang luar biasa adalah ini. Dalam 2 kali munculnya Gog dan Magog di Yehezkiel dan di Wahyu, Tuhan selalu menjadi pembela. Manusia boleh membentuk koalisi, musuh boleh menyusun strategi. Tapi ketika mereka menyerang umatnya, Tuhan menjawab dengan api dari langit. Maka turunlah api dari langit dan menghanguskan mereka. Wahyu 29. Dan kemudian iblis dilemparkan ke lautan api, dan penghakiman terakhir dimulai. Dan dunia yang baru, langit dan bumi yang baru, dibukakan bagi mereka yang setia. Jadi apakah kita sedang menuju Harmagedon? Jawabannya adalah, kita sedang bergerak ke arah itu. Tanda-tanda zaman semakin jelas. Koalisi profetik sedang terbentuk. Roh pemberontakan sedang berkuasa. Dan suara nubuat mulai digenapi satu persatu. Tapi bagi orang percaya, ini bukan saatnya takut. Ini adalah saatnya berjaga-jaga. Karena dalam setiap peperangan yang disebut dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah kalah. Yang Dia cari adalah orang-orang yang tetap setia. Yang tidak menyerah walau ditekan. Yang tetap menyembah walau ditinggalkan.
yang tetap berdiri walau sendirian. Karena Harmagedon bukan akhir dari umat Tuhan. Harmagedon adalah awal dari kerajaan yang tak tergoyahkan. Setelah semua nubuatan itu kita pelajari, setelah segala kebenaran itu terbuka, dan tanda-tanda zaman makin nyata, pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang akan terjadi, tapi apa yang akan kita lakukan sekarang. Karena mengetahui nubuat bukanlah akhir, itu baru permulaan. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekadar menjadi penuntun profetik. Ia memanggil kita untuk menjadi pelaku kehendak-Nya di masa yang genting ini. Mungkin kamu bertanya, harus mulai dari mana? Mulailah dari membangun kembali altar pribadimu. Bukan yang terlihat dari luar, tapi yang tersembunyi di dalam hatimu. Mulailah dari pertobatan yang jujur, bukan karena takut, tapi karena rindu kembali. Mulailah dari membuang kompromi kecil yang selama ini kamu anggap tidak berbahaya. Mulailah dari memilih untuk berdiri teguh meski kamu berdiri sendirian. Karena di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Nuh yang membangun bahtera saat semua orang menertawakannya. Orang-orang seperti Daniel yang tetap berdoa meski tahu itu bisa membawanya ke gua singa. Orang-orang seperti Esther yang bersedia menyerahkan nyawanya untuk tujuan surgawi. Dan mungkin Tuhan sedang menunggu kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahanmu. Karena itulah, jika video ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Jangan hanya jadi penonton. Jadilah bagian dari kebangkitan ini. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan bagian-bagian penting selanjutnya. Like dan bagikan ke mereka yang kamu kasihi. Tuhan, pakailah aku di zaman ini. Karena siapa tahu, kamu adalah Esther untuk generasimu. Atau Musa untuk bangsamu. Atau saksi terakhir bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dan jangan lupa, Tuhan masih berbicara, dan Ia sedang membangkitkan umat yang mendengar.